Haleluya. Kali ini saya akan berbagi khotbah dengan judul Sejarah Raja-Raja Yehuda dan bagian utamanya diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan pukulan yang diberikan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah firman Tuhan. Pada saat ini, kita akan memikirkan tentang sejarah Raja-Raja Yehuda dan bagaimana firman Allah diturunkan seperti yang dijanjikannya kepada Raja Daud dalam bacaan hari ini. Ada 3 tujuan yang akan kita bahas dalam pelajaran ini. Pertama, kita akan membahas tentang peran raja. Ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, Allah mendapatkan Adam sebagai penguasa atas seluruh ciptaan. Dan Adam seperti bupati raja yang diberi otoritas, diberi posisi untuk memerintah sebagai wakil Allah, namun kehadiran Allah tidak dibuang. Allah tetap adalah raja di atas segala raja. Dan kemudian dalam sejarah Israel, Allah memulihkan kedaulatannya di antara umatnya. Dan setelah memberikan Taurat kepada mereka, yang merupakan firman Allah yang berdaulat, Allah memberikan kedaulatan kepada mereka melalui kerajaan ini. Dan sementara bangsa-bangsa lain memiliki raja manusiawi, Israel tidak memiliki raja manusiawi. Maka mereka meminta kepada Allah raja manusiawi. Namun, perbedaan dalam umat Allah, umat Israel, adalah bahwa raja-raja manusia, seperti yang telah Daud tunjukkan kepada kita, seharusnya mewakili raja surga yang sejati, dan raja yang kekal, yaitu Allah. Namun dalam sejarah raja-raja ini, kita dapat melihat bahwa mereka telah kehilangan peran tersebut, dan mereka telah melupakan serta tidak memenuhi peran tersebut. Kedua, kita akan berpikir tentang kelanjutan dari perjanjian Allah, yaitu iman yang diwariskan. Dalam seri Sejarah Penebusan, Pendeta Abraham Park, sang penulis, terus menekankan dan menunjukkan pentingnya hal ini dalam Alkitab, yaitu pentingnya untuk mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dan melalui silsilah raja-raja ini, kita akan melihat bagaimana iman perjanjian itu diturunkan. Dan yang terakhir, kita akan memikirkan tentang Mesias, Raja yang kekal yang akan datang. Seperti yang baru saja kita baca dalam 2 Samuel pasal 7, dia akan datang sebagai keturunan Daud, sebagai Raja yang kekal. Jadi, bagaimana dia akan datang melalui silsilah ini, dalam garis keturunan Yehuda dan Daud sebagai Raja yang kekal. Marilah kita pikirkan tentang 20 raja di kerajaan Yehuda Selatan. Dan ini tidak singkat, tetapi saya akan membahasnya secara singkat. Saya akan berbicara tentang poin-poin utama dari perbuatan mereka, pencapaian mereka, dan kemudian evaluasi Tuhan tentang apakah mereka baik, jahat, atau sangat jahat. Jadi, raja pertama adalah Salomo, dan kedua adalah Rehoboam dari kerajaan Yehuda Selatan, dan saya tidak akan membahas masing-masing raja secara mendalam ya, melainkan saya hanya akan menyebut poin-poin utama dari kehidupan mereka, dan ayat-ayatnya dapat kalian lihat di layar. Jadi pertama, raja pertama setelah Salomo adalah Rehoboam. Dalam 2 Tawarik pasal 11-17 dikatakan bahwa Rehoboam adalah seorang yang kuat dan berhasil dalam 3 tahun pertama. Namun, berlanjut ke pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa ia meninggalkan firman Tuhan ketika ia menjadi kuat. Dan Anda akan melihat bahwa inilah polanya. Inilah kelemahan manusia.
ketika mereka membutuhkan, ketika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka mencari Tuhan, dan mereka berpegang pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Tetapi begitu mereka menjadi kuat, mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Jadi dia meninggalkan firman Tuhan ketika dia menjadi berkuasa. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 22-28 mengatakan, ia mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Dia tidak hanya melupakan dan meninggalkan firman Tuhan, tetapi dia juga mulai mengikuti kepercayaan-kepercayaan lain. Dan saya tahu bahwa karena Salomo menikahi banyak wanita dan memiliki banyak istri dan gundik dari berbagai negara dan budaya serta berbagai agama, sehingga berbagai agama yang berbeda dan dewa-dewa mereka dibiarkan masuk. Jadi berhala-berhala mereka, allah-allah palsu, semuanya menjadi tersebar luas di seluruh tanah Allah, di tanah Israel dan Yehuda, dan seperti itu masuk para pemuja-pemuja berhala di negeri itu pun masuk dengan cara seperti itu, dan mereka melakukan segala kekejian bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan anak-anak Israel. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Sisak, Raja Mesir, untuk mengambil harta karun dari bait suci dan istana. Dan ini adalah pola yang lain, bagian lain dari pola tersebut, yaitu mereka menjadi berkuasa, mereka meninggalkan Allah, dan membawa berhala-berhala lain, mereka menyembah dan membangun tugu-tugu berhala, dan kemudian Allah menggunakan bangsa asing dan kekuatan asing untuk menghukum mereka, dan kemudian mereka kembali, tapi terkadang tidak kembali. Dan di 2 Tawarik 11 ayat 21 dan pasal 12 dikatakan bahwa Rehoboam memiliki 78 istri dan gundik, dan ibunya adalah seorang Amon. Jadi dia dipengaruhi oleh mereka untuk menyembah berhala. Sehingga penilaian Allah terhadap Rehoboam adalah dia adalah raja yang jahat. Raja kedua setelah Rehoboam adalah Abia, dan juga dikenal sebagai Abiam. Di 2 Tawarik 13 ayat 1-18, ia memerintah dari tahun 913 sebelum Masehi sampai 910 sebelum Masehi. Perjanjian Garam memungkinkannya untuk menghancurkan 800.000 pasukan dari utara dengan hanya 400.000 dari selatan dari kerajaannya, dan dengan demikian dia memperoleh kemenangan yang besar. 2 Tawarik 13 ayat 21 mengatakan kepada kita, ia menjadi semakin berkuasa, tetapi ia menjadi sombong dan tidak memperhatikan bangsanya. Sebaliknya, ia memiliki 38 anak dari 14 istri dan menjalani sisa hidupnya dalam keinginan dan kesenangan daging. Jadi sekali lagi, ketika keadaan menjadi lebih nyaman, karena mereka menerima lebih banyak kekuasaan di dalam bangsa, mereka tidak hanya berpaling dari Tuhan, tetapi mereka juga melupakan peran mereka sebagai raja. Mereka tidak memperhatikan rakyat, dan alhasil penilaian Allah terhadap Abiam adalah jahat. Jadi mari kita lihat Daud, keturunannya adalah Salomo, dan Salomo membiarkan allah-allah lain masuk ke dalam bangsa itu. Dan setelah itu keturunannya Salomo 2 generasi sudah terlihat menjadi jahat, kan? Jadi sesuatu yang dapat kita pikirkan dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak baik jika kita membiarkan kepercayaan lain, agama lain, ilah-ilah lain masuk ke dalam hidup kita, anak-anak kita juga dapat terpengaruh olehnya. Jadi generasi ketiga Asa, 2 Tawarik 14 ayat 3, mengatakan bahwa ia menghancurkan mesbah-mesbah berhala, bukit-bukit pengorbanan, dan para asyara. Akhirnya, dan dia melakukan reformasi agama secara menyeluruh. Bangsa itu hidup dalam damai selama 35 tahun. Namun, 36 tahun setelah ia menjadi raja, ada serangan dari utara. Dalam krisis nasional ini, daripada datang kepada Tuhan terlebih dahulu, ia justru bergantung kepada Raja Aram, yang merupakan bangsa yang lebih kuat pada masa itu. Dan ia memberikan harta bait suci sebagai persembahan kepada Raja Aram. Jadi daripada datang kepada Tuhan,
dan memberikan persembahan atau memohon pertolongan Allah, ia justru memberikan apa yang menjadi milik Tuhan kepada Raja Aram yang manusiawi ini untuk bergantung kepadanya, kepada Raja Manusiawi, dan meminta pertolongan dari seorang manusia. Dan pada tahun ke-39 pemerintahannya, ia menderita penyakit di kakinya. Ia tidak mencari pertolongan Allah, tetapi ia malah pergi ke berbagai tabib. Tapi dia tidak menemukan kesembuhan. Itu ada di 2 Taurat 16 ayat 12. Dan penilaian Allah terhadap Asa adalah pada mulanya ia baik, tapi kemudian menjadi jahat. Keempat adalah Yosafat. Yosafat adalah seorang raja yang baik. Dia mengikuti teladan ayahnya Daud dan tidak mencari para Baal atau Allah lain. Dia mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan menegakkan kerajaan di bawah kekuasaannya. Dan seluruh Yehuda memberikan upeti kepadanya. Dan ia memiliki kekayaan dan kehormatan yang besar. Dia menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan dan tiang berhala Asyera dari Yehuda. Namun, dalam 2 Taurat pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa ia menikahkan putranya dengan Raja Utara, yaitu putra Ahab yang bernama Atalia. Itu adalah satu kesalahan besarnya yang mungkin dimaksudkan dimaksudkan menurut pemikiran manusia dan kebijakan manusia. Dia sepertinya sedang mencoba untuk bersatu kembali dengan bagian utara melalui pernikahan, dan kemudian karena pernikahan itu pengaruh-pengaruh penyembahan berhala dari utara, keberdosaan, semuanya masuk ke dalam. Pernikahan menjadi sebuah lubang atau pintu yang terbuka bagi pengaruh iblis untuk masuk ke dalam kerajaan selatan. Segera dia menemukan kedamaian. Segera setelah dia bersekutu dengan pasukan bangsa dari utara, keluarga Ahab dan Isabel melalui pernikahan, segera dia menemukan kedamaian dan rekonsiliasi dengan bagian utara, kan? Namun, penyembahan Baal menyebar ke seluruh Israel dan Yehuda. Seperti yang baru saja saya sebutkan, Yehuda harus menanggung akibatnya selama 80 tahun, bahkan setelah kematiannya. Namun, penilaian Tuhan adalah baik. Yosafat tidak seperti raja-raja lainnya. Ketika ia menjadi berkuasa, ia tidak menjadi sombong atau menolak atau meninggalkan Tuhan. Tetapi ia terus berusaha melakukan pekerjaan Tuhan dan menjadi raja yang baik, meskipun kesalahannya adalah menikahkan putranya dengan keluarga Ahab dan Isabel. Dan nama anak itu ialah Yoram, generasi ke-5. Ia menikah dengan Atalia, anak perempuan Ahab, dan dia tidak mengikuti jalan-jalan yang baik dari ayahnya, tetapi mengikuti jalan-jalan Atalia dan keluarganya. Tampaknya lebih mudah dan lebih banyak kecenderungan manusia untuk mengikuti jalan yang jahat daripada jalan yang baik. Oleh karena itu, penyembahan Baal menyebar kemana-mana. Dan untuk memperkuat otoritas kerajaannya, dia membunuh saudara-saudaranya dengan pedang. Dia mati dengan cara yang mengerikan, ususnya terburai keluar. Penilaian Allah terkepadanya adalah jahat. Jahat. Dan kemudian muncullah 4 raja sesudah dia, yaitu Ahazia, Atalia, dan Atalia adalah istrinya, Yoas, dan Amazia. Raja-raja ini dihilangkan dari silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal 1 dan dari periode kedua, karena kita berbicara tentang periode kedua dari silsilah Yesus. Mereka dihilangkan. Alasannya, mereka semua memiliki hubungan keluarga dengan Atalia dan dipengaruhi olehnya. Dan ketika kita dipengaruhi oleh rencana iblis, terutama dalam upayanya untuk menghapuskan pekerjaan Tuhan atau mengganggu pekerjaan Tuhan dan mengganggu aliran benih Tuhan yang merupakan cara Tuhan untuk menggenapi perjanjian dan janjinya, maka mereka dikeluarkan dari silsilah Tuhan. Atalia berusaha mengeringkan benih dari garis keturunan Raja Yehuda, dan setan memanfaatkannya untuk memutus garis keturunan raja yang kekal, yaitu Mesias yang dijanjikan akan datang. Dan dia sangat jahat, dan 4 raja lainnya pun berakhir dengan cara yang sama, yaitu juga jahat. Jadi raja ke-10 adalah Uzia. Uzia bergantung kepada Tuhan, dan bangsa itu menjadi kuat dan dibentengi.
ini adalah pemikiran saya sendiri, tetapi setelah melihat semua generasi ini binasa karena Atalia dan pengaruh dari utara, saya pikir raja berikutnya mungkin ingin mencoba untuk menjadi baik kan. Jadi Uzia bergantung pada Tuhan dan bangsa itu menjadi kuat, bangsa itu menjadi makmur juga karena juga karena berkat Tuhan. Namun, ia menjadi sombong dan angkuh. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Begitu ia menjadi berkuasa, ia menjadi congkak dan sombong dan melewati batas dalam menjalankan tugas keimaman. Dia berpikir dia tidak hanya bisa menjadi raja, tetapi dia juga bisa melakukan tugas keimaman. Karena menurut hukum Allah, raja tidak dapat memenuhi tugas keimaman. Maka Tuhan memberinya penyakit kusta dan dia harus menderita seumur hidupnya di rumah yang terpisah sampai mati. Dan kesombongannya telah menghancurkan pemerintahannya dan ia tidak dapat mencapai sesuatu yang baik dan tidak dapat mewariskan iman yang baik kepada generasi berikutnya. Jadi penilaian Allah kepadanya adalah orang yang baik yang menjadi jahat. Ke-11 adalah Yotam. Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan menjadi semakin berkuasa. Meskipun sang raja berusaha untuk hidup dengan iman, rakyatnya hidup dalam kejahatan. Akan tetapi Yotam memiliki kepemimpinan yang terbatas hingga ia tidak dapat mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti jalan yang benar. Penilaian Tuhan terhadapnya adalah masih baik meskipun ia tidak dapat mempengaruhi orang-orang untuk menjadi lebih baik juga. Dan kemudian datanglah Ahaz. Sejak semula, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia membuat patung-patung tuangan untuk Baal, dia mempersembahkan korban dan membakar dupa di bukit-bukit pengorbanan, di atas bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rindang. Ia membakar anak-anaknya dengan api seperti kekejian bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Maka dia mengikuti dan membawa budaya dari bangsa-bangsa asing yang menyembah berhala dan mengikutinya. Dan salah satu dari budaya itu adalah membakar atau mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Dan ketika utara menyerang, dia bergantung pada kekuatan Asyur daripada Tuhan. Jadi, secara keseluruhan, dalam setiap aspek dia tidak baik. Bukannya bertobat, ia malah mempersembahkan korban kepada Allah-Allah di Damsyik. Jadi Ahaz ini tampaknya menolak dan dia hanya terus berdosa dan dia jahat di hadapan Allah lagi dan lagi. Bahkan ketika ia diberi kesempatan untuk bertobat, ia tidak bertobat, tetapi ia malah berdoa dan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa palsu. Dia menghancurkan peralatan bait Allah, menutup pintu-pintu bait Allah, dan membuat berhala-berhala di seluruh Yerusalem. Dan oleh karena itu, ia dikuburkan di kota Yerusalem, bukan di makam raja-raja Israel. Penilaian Allah kepadanya adalah sangat jahat. Dan selanjutnya, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sesuai dengan semua yang telah dilakukan oleh Daud ayahnya. Dan ungkapan ini hanya diterapkan kepada Yosafat. Dan di sini Hizkia, dia membuka pintu-pintu bait Allah yang ditutup pada masa ayahnya Ahaz dan memperbaikinya. Dia membawa para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di lapangan di sebelah timur. Ia membersihkan bait suci dan menghidupkan kembali persembahan yang benar di bait suci. Orang-orang bertobat dan mereka membawa semua persembahan yang tidak dapat mereka berikan sampai saat itu. Dia melakukan reformasi rohani dan mengembalikan perayaan Paskah. Orang-orang menyanyikan puji-pujian dengan sukacita, sujud menyembah Tuhan. Hizkia dan rakyat bersukacita atas apa yang telah Allah sediakan bagi mereka. Orang-orang merayakannya dengan sukacita. Dan ketika Sanherib dari Asyur menyerang Yehuda, mengepung Yehuda, ingat nggak? Hizkia berdoa bersama Nabi Yesaya, dan Tuhan mengalahkan 185.000 orang dalam semalam. Dan kita tahu cerita itu kan? Dan Hizkia jatuh sakit sampai mati karena kesalahan dan kesombongannya. Tetapi dia menerima perpanjangan waktu 15 tahun melalui pertobatan. Meskipun
meskipun ia dikenal sebagai raja terbesar di Yehuda setelah Daud, ia tidak dapat mewariskan iman, perjanjian, dan perbuatan-perbuatan yang benar kepada anaknya Manasye. Jadi penilaian Allah terhadap Hizkia adalah baik. Tetapi anaknya, yaitu Manasye, membangun kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh ayahnya. Jadi, apakah Anda melihat bukit-bukit pengorbanan diruntuhkan, dibangun kembali, dirobohkan, dan juga bait Allah yang dinajiskan dan kemudian dibersihkan, dinajiskan, dan disucikan? Jadi ia mendirikan mesbah-mesbah untuk berhala-berhala kan, dan dia mendirikan mesbah-mesbah untuk berhala-hala langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ia menyuruh anak-anaknya melewati api di lembah, dan dia mengambil dia pokoknya tidak mengikut jejak Hizkia ayahnya, tetapi dia malah mengikuti jejak kakeknya di sini. Dia menyuruh anak-anaknya melewati api di lembah Ben Hinnom dan mempraktikkan sihir, menggunakan ramalan, mempraktikkan ilmu-ilmu dan berurusan dengan para dukun dan pemanggil arwah. Ia melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan sehingga menimbulkan murkanya. Dia juga menaruh patung berhala yang telah dibuatnya di dalam rumah Allah. Tetapi di mana Allah berfirman bahwa dia akan menaruh namanya untuk selama-lamanya kan? Jadi tempat di mana Allah berfirman bahwa dia akan menaruh namanya, di situ dia menaruh patung berhala. Jadi dia berdiri melawan Tuhan. Dia tidak tersembunyi tapi dia berbuat dosa dengan jelas dan menajiskan bait suci. Tetapi setelah ia dibawa ke pembuangan ke Asyur dan disiksa dengan kait-kait, dibelenggu dengan rantai tembaga, ia memohon kepada Tuhan dan sangat merendahkan diri. Jadi, maukah Anda, jika Anda adalah Tuhan, mengampuninya? Setelah semua yang dia lakukan di hadapan Tuhan, melawan Tuhan di bait Allah, semua hujatannya, saya pikir akan sulit baginya untuk diampuni. Tetapi, meskipun dia sangat jahat, Allah tergerak oleh permohonannya dan mendengar permohonannya dan membawanya kembali ke Yerusalem. Dalam silsilah ini, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Anda dan saya juga memiliki pengharapan selama kita kembali kepada Tuhan. Tidak peduli dosa apa yang telah kita lakukan sebelumnya, Tuhan mengampuni kita selama kita kembali kepadanya. Kemudian Manasye tahu bahwa Tuhan adalah Allah. Maka penilaian Tuhan adalah dia sangat jahat, tetapi Allah mengingat pertobatannya di akhir hidupnya. Allah mengingat pertobatan Manasye. Dan berikutnya adalah Amon. Dia mengikuti jalan ayahnya yang jahat dan dibunuh oleh hamba-hambanya sendiri. Dan sekali lagi, penilaian terhadap raja ini adalah jahat. Selanjutnya Yosia. Dia mengikuti jalan Daud sejak usia muda dan dia adalah raja lain yang juga melakukan reformasi rohani. Dan dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dia membersihkan bait suci dan menemukan kitab Taurat. Dan ini sangat penting, menemukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam sejarah seperti ini, tetapi juga dalam kehidupan kita. Itulah awal dari pertobatan dan itulah awal dari reformasi. Dan hal itu tidak hanya mempengaruhi generasi itu, tetapi juga akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Dan menemukan kembali firman Allah akan menyelamatkan banyak jiwa dan banyak kehidupan. Maka saya dengan tulus berdoa agar melalui konferensi Proclaim ini, kita dapat menemukan kembali firman Allah, di dalam kehidupan kita. Dan di dalam jemaat kita, kiranya anggota jemaat kita juga dapat menerima dan menemukan firman Tuhan yang benar di dalam gereja dan kehidupan mereka. Maka sebagai hasilnya, ia melakukan reformasi besar dan tentu saja penilaian Tuhan terhadapnya adalah baik. Dan raja ke-17 dan ke-18 yaitu Yoahas dan Yoyakim, mereka juga dihilangkan dari silsilah Yesus Kristus. Mereka adalah raja yang jahat, dan Yoyakim ia juga mengikuti jalan-jalan raja-raja sebelumnya yang jahat dan melakukan yang jahat di mata Tuhan dalam masa pemerintahannya yang sangat singkat, itu kurang dari 1 tahun.
Dan kemudian raja yang terakhir, Zedekia. Pada masa pemerintahan Zedekia, bait Allah dihancurkan dan bangsa Babel menghancurkan Yerusalem. Dia juga dihilangkan dari silsilah Yesus Kristus. Pada tahun 586 sebelum Masehi, pada masa pemerintahannya, Yehuda ditawan oleh Babel dan bait suci dihancurkan. Jadi setelah kita dengan cepat melihat evaluasi perbuatan raja-raja di kerajaan Yehuda, bagian selatan, pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah ini. Mengapa bangsa itu dihancurkan dan dibawa ke dalam pembuangan? Mengapa mereka dihancurkan? Pertama, mereka meninggalkan dan berpaling dari Tuhan. Lalu, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari Allah? Pertama adalah kekuasaan, uang, wanita, berhala, kesenangan, kehormatan duniawi, dan kemuliaan dunia. Kedua, mereka mengabaikan perintah-perintah dan perjanjian Allah. Sebagai raja-raja di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang didirikan oleh Allah, seperti yang telah saya sebutkan di bagian pendahuluan, yang seharusnya mereka lakukan adalah memperluas batas-batas kekuasaan Allah, membawa orang-orang ke dalam bangsa ini di bawah naungan kekuasaan Allah dan berkat-berkatnya, dan mengizinkan mereka untuk menikmati kedamaian sejati dan hari Sabat. Itulah peran para raja. Dan seperti yang Daud lakukan, ia mencari pertolongan Tuhan, dia mencari Tuhan, mencari keputusannya dalam setiap hal dan setiap aspek dalam memerintah kerajaan. Dan mereka harus ingat, mereka hanyalah raja-raja yang memerintah kerajaan Allah, dan oleh karena itu, mereka sedang mengelola. Mereka seharusnya menjaga dan memelihara, sama seperti Adam yang seharusnya menjaga Taman Eden. Namun, mereka mengabaikan firman Allah, mengabaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan perjanjian Allah, dan mereka tidak mewariskan iman perjanjian Allah. Dan ketiga, iman Daud yang baik tidak diwariskan kepada para penerusnya. Jadi, kita berada dalam masalah kan? Bagaimana garis keturunan itu dapat terus berlanjut untuk mewariskan perjanjian kalau imannya putus? Karena janji Allah adalah bahwa Raja yang kekal, Mesias, akan datang dalam garis keturunan dan silsilah Yehuda. Namun melihat semua raja-raja ini, ada lebih banyak raja yang jahat dan sangat jahat daripada raja-raja yang baik. Dan itu berakhir dan pada akhirnya dengan akhirnya kita memiliki serangkaian raja-raja yang jahat. Jadi bagaimana Yesus akan datang dalam silsilah yang jahat ini? Bagaimana? Dari apa yang kita lihat, silsilah ini tidak binasa tanpa pertolongan Allah. Jadi sekarang cobalah kita lihat bagian ini, yaitu evaluasi Allah. Dan Anda dapat melihat di sini nama-nama raja yang baik seperti Daud dan terus ada yang baik seperti ayahnya dan hanya ada beberapa raja yang menerima evaluasi bahwa mereka seperti Daud kan, dan kemudian ada juga yang hanya baik dan ada yang jahat dan ada yang sangat jahat. Jadi mari kita petakan dan seperti inilah bentuknya jika kita menaruh titik-titik pada raja-raja itu sesuai dengan perbuatan mereka. Dan mari kita tarik beberapa garis dan lihatlah bagian ini, apa yang kita lihat, dan kita dapat melihat bahwa intinya raja-raja yang sangat jahat, mereka dipengaruhi oleh kerajaan utara, karena Yosafat menikahkan Yoram dengan putri Ahab, Atalia. Dia membawa semua dewa dan pengaruh yang dibawa oleh Ahab, Isabel, dan Atalia. Mereka membawa masuk berhala dan mereka yang berhubungan dengan mereka pada generasi ini, pada zaman ini. Mereka semua jahat atau bahkan sangat jahat. Jadi bagaimana kerajaan ini, silsilah ini diselamatkan? Lihatlah, garis keturunan ini, perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada garis keturunan Yehuda ini, seperti yang kita baca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-16, disebut sebagai pelita perjanjian. Allah memberikan pelita ini kepada Daud, dan pelita itu adalah perjanjian, dan pada akhirnya mengacu pada terang yang akan Allah berikan kepada bangsa ini dan orang-orang ini, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah perjanjian tentang terang yang akan datang, dan tentang kerajaan dan tahta
Allah berjanji kepada Daud bahwa putranya akan menduduki tahta itu untuk selama-lamanya. Namun putranya Salomo tidak berada di atas tahta itu selamanya kan? Sebaliknya, ia berbicara secara rohani dan bernubuat tentang Yesus, Raja yang kekal, anak yang kekal. Jadi, marilah kita melihat tempat-tempat dan waktu-waktu ketika raja-raja jahat bangsa itu binasa. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Di sini pada masa Rehoboam, Allah menyebutkan sekali lagi, mengulangi dan mengingatkan mereka akan perjanjian tentang pelita. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 36 tertulis, dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Tuhan mengingatkan, ketika dia berada di bawah, ketika kerajaan sedang binasa secara rohani, semua dikelilingi oleh kegelapan dan bahkan raja pun terpengaruh. Tuhan mengingatkan mereka, ini seperti berada di dalam kegelapan yang pekat, dan Tuhan membawa pelita dan menyalakan kembali cahaya pengharapan di tempat yang gelap gulita itu. Dan kemudian tempat lainnya adalah pada masa Abia di sini. Di 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 4 dikatakan, tetapi oleh karena Daud maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Jadi sekali lagi Tuhan menjanjikan pelita dan mengingatkan mereka dan membawa terang itu di atas kegelapan. Dan setelah itu lihatlah bagaimana silsilah dan raja berikutnya menjadi baik. Itu bukan usaha manusia, itu adalah anugerah Allah yang memungkinkan mereka untuk dipulihkan. Pelita Allah. Dan kemudian pada masa yang paling jahat ini, 2 Taurat 21 ayat 7 dikatakan, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Jadi ia ingat, Tuhan mengingat perjanjian tersebut dan dia mengingatkan umatnya pada masa yang paling gelap bahwa sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Lalu ingatkah Anda akan Ahaz? Dialah yang mengambil, menghancurkan peralatan bait Allah dan mendirikan berhala-hala serta tiang-tiang di bait Allah. Dan pada saat itu Tuhan memberikan peringatan dan janji khusus. Dan inilah janji tentang Immanuel. Dan kalau kita lihat di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ini akan menamakan dia Immanuel. Sungguh menakjubkan bagaimana Tuhan memberikan perjanjian yang paling penting dan paling berharga tentang Immanuel ini pada masa yang paling gelap, yaitu pada masa Ahaz. Dan sekarang sebagai kesimpulan, kita harus ingat bahwa kita juga adalah pewaris perjanjian. Dan yang perlu kita lakukan adalah mewariskan perjanjian itu kepada generasi berikutnya. Alkitab terus menunjukkan kepada kita bahwa jika iman ini tidak diwariskan kepada generasi berikutnya, maka kehendak Allah tidak akan terpenuhi. Dan oleh karena itu, Allah sendirilah yang memastikannya. Seperti yang baru saja kita lihat, dia sendiri yang memastikan bahwa perjanjian dia diteruskan tanpa dilupakan, tanpa disia-siakan, atau dibuang, atau dihancurkan oleh manusia. Jadi, dengan perbuatan apa yang Anda ingin dievaluasi oleh Tuhan? Ketika Tuhan mengevaluasi saya, apa yang saya ingin dia lihat dan ingat? Dan ketika kita menjalani kehidupan iman kita, marilah kita mengingat hal itu. Dan semoga kita dapat mewariskan perjanjian ini dengan sukses.
Karena dalam Lukas pasal 23 ayat 27-28 dikatakan, dan orang banyak yang mengikutinya ketika Yesus memikul salibnya, datanglah sejumlah besar orang banyak, yaitu perempuan-perempuan yang meratap dan meratapi dia. Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, berhentilah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ulangan pasal 6 ayat 1-7 juga menekankan pentingnya mewariskan firman Tuhan ini. Kita dapat memikirkan tentang generasi-generasi ini, kembali ke bagian ini, melihat generasi-generasi ini, bahkan ketika Yosafat begitu baik, Yoram malah jahat. Bahkan ketika Hizkia baik, anaknya Manasye jahat. Hanya karena generasi ayahnya baik, bukan berarti generasi berikutnya akan secara otomatis menjadi baik. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa sulitnya bagi kita untuk mewariskan iman yang baik kepada generasi berikutnya. Dan lihatlah raja-raja seperti Yosia, kemudian para nabi seperti Daniel. Dan nabi Daniel, dialah yang mempengaruhi Raja Koresh untuk memahami firman Tuhan dan mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Dan bagaimana dari mana Daniel menemukan iman? Yosia menemukan firman dan membuat firman itu diajarkan dan dibacakan kepada orang-orang. Dan jika kita menghitung tahun-tahun kelahiran dan raja-raja, maka kelahiran Daniel terjadi pada saat Yosia melakukan reformasi dan membuat firman Tuhan itu diberitakan secara umum. Jadi, proklamasi ini, memberitakan firman Tuhan itu sangatlah penting. Membiarkan firman Tuhan didengar oleh keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita adalah pekerjaan yang sangat penting. Dan izinkan saya membacakan ayat ini di Ulangan pasal 6 ayat 1-7. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Jadi dia mengatakan di sini ya bahwa ini adalah perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dan lanjut, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah dan moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi itulah perintah, ketetapan, dan peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini juga bahkan adalah penghakiman yang Tuhan katakan kepada kita yang harus kita lakukan. Dan kita harus menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita. Sehingga generasi penerus kita, anak-anak kita dapat belajar bukan dengan paksaan, tetapi dengan melihat teladan kita. Dan 2 ayat lagi, Amsal pasal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari para jalan itu. Jadi jika memungkinkan, kita perlu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita sejak usia kecil. Dan 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan juga, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kiranya firman ini tetap menyertai kita, dan kita sedang belajar tentang hal ini. Tetapi Yesus telah berjanji kepada kita bahwa ia akan menjadikan kita imam-imam yang rajani dan memberi kita tugas yang sama seperti raja-raja, agar kita dapat membawa pemerintahan Allah ke atas bumi ini, sehingga kita dapat membantu membawa kerajaan Allah ke dalam kehidupan kita dan dunia ini. Jadi kiranya gereja-gereja yang diwakili di sini, kiranya para pendeta, para pemimpin gereja, kiranya kita diberi otoritas firman.
bukan untuk menyalahgunakan kuasa itu untuk diri kita sendiri, tetapi kiranya firman Allah dapat diwariskan dari kita kepada generasi berikutnya, diberitakan dari kita kepada generasi kita, dan ke tempat-tempat yang berbeda, sehingga pemerintahan Allah, kerajaan Allah dapat datang ke atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami sangat berterima kasih kepadamu atas firman ini. Kami berterima kasih kepadamu karena telah mengajar kami melalui para raja, bahkan kesalahan dan kejahatan para raja. Dan kami menemukan kejahatan seperti itu bahkan di dalam diri kami sendiri. Tetapi Bapa, tolonglah kami untuk kembali kepadamu, tolonglah kami untuk merendahkan diri dan bertobat di hadapanmu. Dan Bapa, berkatilah setiap orang di sini, dan berkatilah setiap orang dari kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang akan mewariskan perjanjian ini, perjanjian hidup yang kekal dan firman yang kekal kepada generasi berikutnya. Agar kami dapat memberitakan firman ini kepada semua bangsa, sehingga Engkau dapat menjadi Raja yang kekal bagi segala bangsa. Terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan kita.